Ya, kami dari tim Lompok dari Jabatan Terang Merah Putih ingin memberikan penjelasan terhadap klien kami, yaitu saksi Muhammad Kafi dan Abdul Farhan Farsen. Ya. Jadi nanti Profesor Hasan Sarin menyampaikan disambung oleh Bang Fitra Ramadhani kelasnya. Lalu kita buka tanya jawab. Kami persilakan pada Profesor. Terima kasih Bapak Brigjen Siswandi, terhormat dan juga terima kasih atas kehadiran dari para media massa di elektronik yang kami akan menjelaskan bahwa kita mengundang beberapa saksi, namanya adalah saksi dari Pak Asren dan Dulu Kafi, yang mana Muhammad Kafi, yang mana mereka telah memberi keterangan di bawah sumpah di pengadilan yang terbuka untuk umum. Dan keterangan itu sudah jelas dan yang memberikan keterangan yang sebenar. Jadi sekarang ada upaya-upaya untuk menekan, menteror, mengintimidasi, dan mendemo, dan memberikan keterangan kebencian kepada publik bahwa klien kami adalah memberi keterangan tidak benar. Padahal segala upaya hukum itu sudah dilakukan oleh para terpidana ini, yaitu dari pra peradilan, kemudian pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan juga gerasi. Kalau mereka mempunyai keterangan baru atau novo, upaya mereka hanya satu, adalah mengajukan PK. Tetapi tidak perlu membuka-buka BAP lagi. Berarti kalau membuka BAP lagi, berarti kuasa hukumnya tidak mengerti KUHP. Tidak sebagai lawyer yang mengerti KUHP yang tidak profesional. KUHP itu, BAP itu sudah diuji di pengadilan, di pra peradilan. Nanti secara detail akan dijelaskan oleh rekan saya Putra. Jadi nggak perlu lagi bicara BAP. Apalagi sudah gerasi akan mengertikan kalau gerasi itu mengakui kesalahannya di hukum supaya bisa dikurangi hukumannya. Tapi kan nyatanya ditolak. Jadi satu-satunya berusaha mengajukan PK dengan cara menemukan barang bukti, fakta baru yang menolak seluruh keputusan. Jadi kita bicara keputusan aja yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan saya memperingati dengan keras ya, kepada pihak-pihak yang mengintimidasi, mempengaruhi ataupun mendemo dan segala rupa dengan segala cara yang tidak halal untuk supaya klien-klien saya ini memberikan keterangan yang bertentangan dengan yang pemberian keterangannya di bawah sumpah. Untuk itu saya peringati juga, jangan dibawa kasus ini masuk ke ranah politik. Dan kami akan melakukan upaya hukum setelah memperingati ini. Kami akan melakukan upaya hukum pidana dan tentu menjadi kerugian mereka tidak bisa mencalon karena surat keterangannya, kelakuan baiknya kami sudah melakukan secara pidana. Jadi saya peringati dengan keras orang-orang yang melakukan intimidasi pada klien kami, yang memberikan keterangan dengan benar. Ya, saya peringati ya. Jangan coba-coba bansos untuk cari dapat suara dengan cara-cara yang tidak halal. Saya dibully nggak apa-apa, itu mah biasa, risiko dari pekerjaan. Tapi yang mau nyalon bahaya ya. Itu aja saya peringati. Terima kasih. Terima kasih, Profesor. Jadi kita ini kompres baru yang
apa yang sudah berjalan. Terima kasih Pak Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati baik, rekan-rekan sekalian yang kami hormati, saya fakta terkait kasus kematian Cirebon tidak wajar. Sebenarnya ini amat dari Bayangkara pada Siap Republik Indonesia. Semoga optimis dan presisi. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya kami telah resmi menerima surat kuasa dari Ahmad Datul Kahfi. Pertama itu anak Pak Aslen. Yang kedua, kita juga sudah menerima surat kuasa dari Pak Asren Sum. Pada intinya Jakarta Merah Putih Langsung melakukan koordinasi, melakukan konsultasi, dan melakukan wawancara pada calon klien. Jadi penentuannya itu dulu sebelum kita pegang pasien dan setelah kita wawancara, ternyata Abdul Basren dan Ahmad Datul Kahfi konsisten pada keterangannya dan tidak berubah-ubah sesuai dengan apa yang ia alami, ia rasakan, dan ia lihat sendiri. Dan keterangan itu telah ia berikan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon yang di bawah sumpah. Setelah kita lakukan wawancara, ada 3 hari lamanya, sehingga kami memutuskan untuk memberikan bantuan hukum kepada Bapak Datul Kahfi dan Abdul Basren, mengingat dengan pertimbangan banyaknya intimidasi. Ya, sebelum kita pegang ini, banyak sekali intimidasi yang dialami oleh Abdul Basren beserta dengan keluarga, yang dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ini saya perlihatkan kepada rekan-rekan sekalian. Apakah unjuk rasa dilakukan pada malam hari itu adalah hal yang wajar? Pak, cari ya di malam hari. Bagaimana orang bisa tenang ya kalau terus-terusan seperti ini? Mati HP-nya, ayo. Oke, aman. Dan masalah persekusi ini Apa itu, Pak? Demo juga dah. Oh iya. oke? Malam hari loh. Oke. Apakah perbuatan seperti ini adalah warga negara yang baik dan warga negara yang taat hukum? Unjuk rasa di malam hari itu. Kalau memang mau unjuk rasa ataupun mau demo, silakan sesuai dengan ketentuan hukum, koordinasi dengan Polres, minta surat izin atau pemberitahuan. Ini saya lihat sangat aneh sekali. Biasanya orang itu kalau mau demo itu ke pemerintahan,
ini malah demo kepada warga juga. Kita ini mau unjuk rasa atau mau anarkis atau mau sengaja buat keributan. Karena perbuatan itu terjadi di malam hari sesuai dengan informasi dan bukti yang kami peroleh. Artinya apa? Kita selaku warga negara yang taat semestinya harus menghormati proses hukum ataupun undang-undang yang mengatur terkait dengan hal-hal yang ingin mereka laksanakan sesuai konstitusional. Pendapat kami dari Jakarta Merah Putih bahwasanya tindakan pada malam hari dengan membentangkan poster dan membuat cari RT Pasar itu adalah perbuatan persekusi dan itu adalah intimidasi, sehingga klien kami membuat pribadinya merasa ketakutan dan tidak nyaman. Jadi saya luruskan di sini, bukan berarti klien kami ini melarikan diri, tidak, bukan dia menghilang, tidak, karena dia ingin suasana yang aman, nyaman dari perilaku intimidasi, perbuatan bully, ancaman dan lain-lain. Siapa yang bisa menjamin kalau Pak RT tinggal di rumahnya itu keselamatannya terjamin? Siapa yang bisa menjamin kondisi seperti tadi yang saya perlihatkan? Belum lagi di berbagai media sosial adanya sifat-sifat yang mengarah kepada ujaran kebencian terhadap beliau. Seperti ini contohnya. Pak Pol, tangkap RT Pasren ini. Ini kan sama seperti menggiring opini, seolah-olah dia ini adalah pelaku kejahatan. Banyak. Dan banyak juga seperti foto-foto beliau dibuat seperti ini mukanya. Itu merupakan bentuk pencemaran nama baik terhadap beliau. Kita bertanya kepada diri kita, apabila terjadi pada diri kita seperti itu, apakah kita merasa aman? Tentunya tidak. Dia butuh tempat yang aman, yang nyaman, dan tidak ada gangguan-gangguan dari pihak manapun. Di situ kita luruskan. Itu kita luruskan dulu. Jadi teman-teman ataupun masyarakat Indonesia, kita luruskan, Pak RT tidak menghilang, Pak RT tidak melarikan diri, Pak RT hanya ingin kita berikan jaminan dan kepastian hukum bahwasannya dia itu aman, dan kita berikan perlindungan hukum bahwasannya beliau itu tidak terganggu oleh pihak-pihak yang ingin menyerang beliau. Jadi rekan-rekan sekalian, mengenai Abdul Pasren maupun Nurdatul Kafi yang dilaporkan oleh keluarga terpidana, kami menilai itu hanyalah upaya hukum dari keluarga terpidana untuk membuat nopo dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nggak ada masalah, sah-sah saja. Silahkan dibuat laporan polisi, dan itu adalah konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Tapi ingat, jangan laporan polisi ini dijadikan nopo, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu sebagaimana yang dituduhkan kepada mereka, maka konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporannya tersebut dihentikan oleh pihak kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Undang Hukum Pidana sebagaimana dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik. Itu. Maka kami menilai upaya laporan polisi terhadap Pasren
hanyalah untuk membuat nopo baru dalam mengajukan PK. Kami minta kepada rekan-rekan yang sedang melakukan upaya hukum ataupun para keluarga terpidana, ya, jangan terlalu memaksakan kehendak agar klien kami ini berubah keterangannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh klien saudara. Kalau memang saudara merasa itu tidak benar, silakan. Tentu kami selaku penasihat hukum dari Jakarta Utara Merah Putih, kita akan ikuti proses hukum yang benar dan baik. Apabila memang pihak kepolisian meminta klarifikasi, kita akan hormati. Kita ikuti prosedurnya. Tapi ingat, bukan berarti kita mengikuti prosedur hukum ini kita diam. Tidak. Bakal ada nanti tindakan hukum yang kita lakukan apabila laporan ini tidak terbukti benar. Itu pasti. Kalau kita sudah gigit, kita nggak akan lepaskan itu. Baik, saudara-saudara sekalian, bahwasannya yang dipersoalkan oleh pelapor terhadap klien kami itu mengenai katanya itu ada dugaan memberikan uang kan gitu. Saya luruskan, di dalam putusan pengadilan, kalau pelapor ini membaca secara utuh putusan dan keterangan daripada klien kami Bapak Agung Pasren, cuma 3 poin inti yang disampaikan beliau terkait masalah uang. Kita tidak menemukan di sini, jadi jangan ditambah-tambahin. Itu sudah menimbulkan fitnah. Maka pertanyaannya apa yang menjadi persoalan sehingga beliau dilaporkan? Keterangan beliau itu menjelaskan, ya, bahwasanya keluarga terdakwa H, ya, datang, ya, meminta bantuan kepada Bapak Pasren supaya anaknya tidak terjerat hukum. Kenapa? Karena dia selaku RT. Terus beliau juga meminta agar anaknya ini bisa dibebaskan. Itu. Jadi jangan bilang berkata jujur. Bagaimana mungkin motifnya? Beliau didatangi gitu loh. Yang bukan Pak Pasren yang mendatangi, tapi beliau dari keluarga ini yang mendatangi. Apa urgensinya dia mendatangi kalau tidak meminta bantuan? Kalau dia nggak mau meminta bantuan, ngapain datang ke Pak Pasren? Artinya apa? Kita berpikir secara sederhana saja. Apa urgensinya beliau mendatangi Pak Pasren kalau bukan untuk meminta bantuan? Bagaimana mungkin dia datang hanya, Pak, tolong berkata jujur, itu saja, langsung pulang. Simpel sekali perkataan seperti itu. Emang nggak ada perkataan-perkataan lainnya? Saya kira kalau hanya menyatakan, Pak, tolong berkata jujur, anak saya, bahwasanya anak saya tidur di rumah Bapak, habis itu pulang, nggak masuk akal. Makanya nanti ini akan kita buktikan, ya. Dan klien kami memastikan setelah beberapa kali kita wawancara dan konfrontir dengan saksi-saksi, beliau tetap konsisten pada keterangannya, pada putusan pengadilan, bahwasannya para terpidana ini, ya, yang ia ketahui tidak pernah tidur di rumahnya. Jadi ini adalah rumah dia. Ini adalah tempat dia. Masa orang lain yang tahu gitu? Jadi orang lain itu emang tidur di dalam rumahnya itu sehingga dia video sambil ngorok gitu, difotoin tidur dari sini. Ini mana mungkin? Orang dia di rumahnya di situ, anaknya di situ, gitu. Jadi kalau berbicara saksi, kita juga punya saksi. Dan ini semua nantinya akan kita sampaikan, ya, di pihak kepolisian.
apabila memang diperlukan untuk dimintai keterangan. Karena kita adalah warga negara yang baik. Terus yang kedua, bahwasanya 5 terpidana, saya luruskan, 5 terpidana atas nama Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Adi Saputra, Jaya, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan pra peradilan dan sudah diputus oleh pengadilan. Ini selama ini belum pernah dibongkar. Ini kita bongkar putusan pengadilannya. Pada tanggal 4 Januari 2017, nomor perkaranya nomor 1 Bidpra 2017 PN Cirebon. Ya, artinya apa? Artinya perkara tersebut telah diuji syarat formilnya, keabsahannya, mulai dari proses penangkapan, penetapan tersangka dan lain-lainnya. Ini sudah diuji pra peradilannya. Di pra peradilan ini mereka kalah. Ini harus saya sampaikan karena selama ini belum ada yang mengungkapkan pra peradilan ini. Ini mereka kalah. Jadi kita bilang ini kita nggak percaya putusan nomor 1. Nanti rekan-rekan bisa mempertanyakan langsung ke Humas Pengadilan Negeri Cirebon. Itu. Artinya apa? Proses hukum ini yang di 2016 itu mereka telah melakukan pengujian dengan adanya putusan pra peradilan. Akan tetapi putusan pra peradilan itu tidak menerima pra peradilan mereka. Yang mereka gugat itu adalah Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, CQ, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Cirebon. Ini bisa mungkin di screenshot. Ya, mungkin ada tambahan dari basis. Jadi intinya sampai hari ini kita sehat. Buktinya sehat. Ya. Bukti apa coba bisa sampaikan? Karena surat kuasa. Oke. Dan pada si Di sini Pak Sis. Kiri kanan. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri lagi sini Pak. Lagi Pak. Sini. Ini Pak Tan Pak. Sebaliknya. Pak. 2 menit Pak. 2 menit Pak. Nah. Dan intinya sampai tadi pun kita fakta bahwa tanggal 27 Agustus malam minggu tidak ada para terpidana itu yang tidur di rumah. Ya, tambah dari saya ini jawab. Atau Pak alasannya Pak memilih jadi kuasa hukumnya Pak Pasren ini Pak? Yang pertama, kita telah melakukan rapat tim sebelum kita terima Pak Pasren ini dengan melihat beberapa